Salam Indonesia, selamat sore pemirsa, mudah-mudahan selalu kabar baik untuk Anda dan juga untuk keluarga tercinta. Senang sekali sore hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menjumpai Anda di Jogja TV. Kita akan berdialog selama kurang lebih 1 jam mendatang bersama dengan tamu-tamu spesial saya dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kita ngobrol serius tapi santai gitu ya Prof. Hari ini silakan bergabung bersama kami. Saat ini saya sudah bersama-sama dengan Bapak Profesor Dr. Janianton Damanik. Beliau adalah Guru Besar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM. Selamat sore Prof. Selamat sore Mbak Indah. Sehat ya Prof? Sehat alhamdulillah. Ya baik. Udara panas sekali di luar sana, tapi mudah-mudahan hati kita, pikiran kita tetap dingin ya Prof ya. Benar, kita bicara mengenai Pancasila, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita. Terutama hari ini kita bicara mengenai sila keempat Prof. Ya. Baik. Demokrasi Indonesia ini merupakan topik kami. Anda yang ingin menyuarakan apa yang ada di pikiran dan hati Anda mengenai ini, silakan nanti line telepon juga akan kami buka di 451666 atau 0274 551 777 atau line SMS yang tersedia ya, yang ada di layar kaca Anda. Rencananya nanti ada 1 tamu lagi, mudah-mudahan bisa bergabung bersama kami sedang perjalanan dari Jakarta ke Jogja. Ada pesawat yang delay sehingga mudah-mudahan tetap bisa bergabung dalam perjalanan nanti ya, bersama dengan Bapak Arief Rahman Hakim dari fraksi PKS DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Prof, kampus apa kabar Prof ini Prof? Baik, tetap sumringah. Ya. Ya. Dinamikanya luar biasa pasti ya, untuk belajar dan sebagainya. Ada sedikit riak-riak kecil ya, biasa kampus ya, dinamikanya seperti itu. Oke. Mahasiswa belajar dengan penuh semangat pasti ya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Baik Prof, ini kita selalu bicara dikaitkan dengan teknologi informasi komunikasi yang berkembang luar biasa pesat begitu. Nah, kalau kita bicara sudah sila pertama, kedua, ketiga kita sudah bicara bagaimana penerapannya terhadap masing-masing dan bagaimana benang merahnya begitu. Nah, hari ini kita bicara mengenai sila keempat. Jadi kaitannya adalah dengan demokrasi di Indonesia. Teknologi informasi komunikasi luar biasa berkembang, siapapun bisa mengakses. Mudah-mudahan ini justru menumbuhkan semangat demokrasi mereka. Tapi demokrasi yang bertanggung jawab, katanya begitu ya Prof ya. Oke. Profesor Anton sekarang sorotin dulu sebetulnya antara teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang ini bersama dengan demokrasi yang dimiliki anak muda, apakah ini juga akan efeknya positif, lebih positif atau justru negatif, dan apa seharusnya yang dilakukan? Ya, pertama memang kita tidak bisa menghindari dengan dahsyatnya perkembangan teknologi informasi itu membuat sekarang itu serba terbuka ya, transparan semua. Orang bisa membentuk grup-grup sendiri, orang bisa mengkreasi ide-ide sendiri, bahkan boleh dikatakan mereka menciptakan ideologinya sendiri, terutama di kalangan kaum muda ini gitu. Itu satu gebrakan yang dahsyat dari teknologi informasi ini. Tetapi yang kedua itu adalah bahwa kita ini sebenarnya cenderung sebagai konsumen gitu ya, atau konsumen dari teknologi itu yang kadang-kadang di baliknya itu kita tidak paham, atau minimal kita generasi muda terutama belum memahami sesungguhnya apa yang ada di baliknya itu. Saya katakan itu toksik apa atau racun apa yang ada. Yang dilihat itu kan madunya gitu. Oh, manis, dinikmati gitu. Tapi racunnya kadang-kadang dia tidak tahu. Nah, dalam konteks demokrasi saya kira penggunaan atau efek dari teknologi informasi ini sangat kentara ketika misalnya orang atau generasi muda tidak setuju dengan mainstream opini, dia bisa menciptakan opini sendiri, bisa menularkan opini sendiri kepada banyak orang lewat teknologi informasi ini, sehingga ada ruang-ruang baru yang terbuka selain dari ruang-ruang yang
ya yang mainstreaming tadi itu, yang dominan itu. Mereka menciptakan sendiri-sendiri sehingga ya itu ada sebuah dinamika baru dalam konteks demokrasi gitu. Mbak Indah. Gitu. Sehatkah itu tapi yang kemudian dilakukan Prof? Artinya begini, kadangkala dunia informasi komunikasi kalau kita boleh bagiannya adalah dunia maya katakanlah, ini seperti kita boleh ngomong, kita boleh berbicara, padahal akun kita mungkin bukan akun yang sebenarnya, bukan representasi dari diri kita seutuhnya. Ya, justru itu. Jadi kita bagi dulu persoalannya. Sekarang ada satu inovasi baru dalam peradaban manusia ini, dalam peradaban kita ini ada satu. Itu jelas bahwa itu memberikan efek di dalam kehidupan politik atau kehidupan sehari-hari ya jelas. Nah itu dulu satu. Baru tahap kedua kita berpikir tentang apakah itu sebenarnya bagian diri kita atau setting dari katakan dari rejim tertentu, apakah itu dari dalam atau dari luar atau dari mana saja, yang artinya di luar diri kita sendiri. Nah di sini yang penting dikenalkan itu adalah batas-batas mana itu menjadi milik kita dan batas-batas mana itu sudah di luar jangkauan kita. Nah sekarang ini memang tidak, atau barangkali kita belum berpikir ke sana gitu. Dianggap euforia dengan itu ya. Oh nikmati saja dulu lah gitu. Nanti kita lihat kalau ada kira-kira yang tadi itu toksiknya sudah mulai makan korban atau bahkan sudah menelan ribuan gitu, baru ya rame-rame kan, kita kan seperti itu selama ini ya. Tapi saya masih melihat bahwa revolusi teknologi informasi ini kita masih melihat positif untuk sementara ini gitu ya, meskipun tadi kita ada saja selalu kita tidak mengatakan steril semua dengan steril dari hal-hal yang negatif, selalu saja ada gitu. Tapi untuk sementara saya kira masih bisa diikuti. Oke. Gitu, termasuk kalau kita melihat media televisi dan sebagainya, di mana-mana ada demo, bahkan ada kerusuhan yang sebetulnya berawal dari sebuah demokrasi, ingin menyuarakan dan sebagainya. Ini semacam bisakah ini kemudian dijadikan contoh yang ada baik dan ada yang buruk, Prof? Ya, itu yang saya katakan tadi. Itu yang sudah kita itu melampaui apa yang menjadi milik kita gitu. Jadi ketika misalnya saya ambilkan contoh itu, apakah layak misalnya publik ya pada jam-jam belajar masyarakat di Jogja itu anak-anak itu menyaksikan TV yang bukan sebenarnya pergelaran katakanlah misalnya yang berbau ya hura-hura kekerasan, kekerasan. Tapi kekerasan juga Mbak Dia, kekerasan dalam konteks verbal misalnya. Bagaimana misalnya itu anak-anak itu menyaksikan bahwa elite politik kita itu berbicara sarkas gitu. Ya, isi kebun binatang semua keluar misalnya gitu ya. Nah itu contohnya misalnya, itu yang kita lihat. Jadi saya mengatakan bahwa itu yang sudah tidak kita kuasai lagi ya. Itu yang kita tidak bentengi diri kita sebagai konsumen teknologi, itu harusnya itu rambu-rambu tidak boleh masuk ke ruang di sana gitu. Nah tapi kan kita tidak gitu. Ya saya tidak tahu apa. Justru semakin panas misalnya, semakin orang debat yang kemudian. Kalau dalam konteks, kalau dalam kita sadari bahwa kita ini mau memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan bangsa, mestinya itu di stop. Tapi kalau kita mau diperalat oleh teknologi itu ya jalan aja terus. Tadi mau ngomong apa saja bisa, mau jungkir balik juga di depan kamera bisa, ya disaksikan publik misalnya. Demi ya saya nggak tahu rating atau apalah namanya gitu. Apa yang seperti itu. Tapi kalau konteks kita untuk membangun karakter bangsa ini mestinya hal-hal seperti itu di stop. Sinetron-sinetron yang sudah di luar di luar jangkauan berpikir kita itu di stop aja gitu. Karena tidak akan memberikan apapun untuk bangsa ini gitu. Nanti kalau di stop ujung-ujungnya dikatakan nggak demokratis, Prof. Iya, demokratis itu begini. Bukan yang seperti itu. Saya pernah studi di luar negeri. Di luar negeri itu yang saya lihat di negara yang saya tempati itu ada rumah ibadah. Rumah ibadah besar, kemudian sekitar
100 meter dari situ ada toko yang menjual majalah-majalah pornografi. Ya, dan orang beribadah lewat dari situ, tetapi apapun katanya, si anak itu sudah tahu bahwa dia tidak akan masuk beli majalah ke situ. Gitu. Meskipun dekat. Meskipun dekat gitu. Dan orang sudah tahu. Kalau artinya dibelajarkan bahwa itu jalan ke surga ke sana, ke sebelah kanan. Kalau mau ke neraka ke kiri, silakan pilih Anda gitu. Ya. Nah, ini artinya saya ingin mengatakan bahwa orang yang paling demokratis sekalipun tetap punya batas-batas gitu. Dan ketika anak-anak misalnya masuk ke sana, si pemilik toko mengatakan, Anda di bawah usia 21 tahun, Anda tidak boleh. Karena kalau saya bolehkan, saya kena sanksi. Ya. Jadi dia tahu persis, dia juga punya responsibility gitu ya, bahwa saya berdagang ini cari uang tapi lihat ya ada batasan-batasan di mana saya harus memaksimalkan keuntungan saya dan di mana saya harus menjaga ini soal hal-hal yang sifatnya itu untuk kemaslahatan tadi, Mbaknya. Nah, saya kurang tahu bagaimana caranya detailnya mengatur itu, tapi yang ingin saya katakan jangan diinterpretasikan bahwa demokrasi itu artinya bebas sebebas-bebasnya. Itu namanya nggak demokrasi lagi. Oke, gitu. Iya. Itu, Mbak. Jadi bukan buru-buru kemudian toko majalah itu digerebek rame-rame, dibakar dan sebagainya gitu ya, Prof ya? Bukan yang seperti itu. Oke, inilah demokrasi ya, bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tapi lebih pada bertanggung jawab begitu ya, katakanlah seperti itu. Oke, kalau karena Profesor ini juga ada di sebuah kampus gitu, di mana berinteraksi langsung dengan mahasiswa dan sebagainya. Apa pandangan Profesor mengenai demokrasi yang sekarang ini dimiliki oleh mahasiswa? Apa pemahaman mereka? Saya mungkin lihat dulu ya, demokrasi pertama saya kira, apakah saya salah juga gitu. Demokrasi yang kita maknai sekarang itu sebenarnya jauhlah dari yang kita bayangkan sebagai sebuah demokrasi Indonesia. Pertama saya katakan begini. Sebelum nanti jawab itu Mbak Indah, orang selalu berpikir demokrasi itu adalah kalau saya bersuara, saya memberikan suara saya itu mesti berbeda, kemudian perbedaan itu harus dibuktikan dengan pemungutan suara. Nah, dulu kita nggak pernah bayangkan begitu dramatisnya di telikung ini nilai demokrasi ini. Kenapa? Karena dari dulu kita belajar bahwa demokrasi di Indonesia itu dari leluhur kita itu musyawarah mufakat. Ya. Itu jelas. Nah sekarang saya kurang tahu sejak reformasi ini, institusi lembaga-lembaga sosial kita itu, lembaga-lembaga apakah keagamaan, apakah kebudayaan dan sebagainya. Contohnya kalau dia memilih pengurus, itu pemungutan suara Mbak Dia. Loh, ini ada apa nih gitu? Ya. Mbak dia bisa bayangkan ya, kalau seorang pemimpin di entitas atau kelompok-kelompok kultural itu dipilih berdasarkan pemungutan suara, ya bubrah toh. Karena bukan seperti itu, pemilihan yang seperti itu bukan demokrasi kita. Gitu. Nah, tapi itu sekarang masif sekali. Masif sekali. Dan seolah-olah menjadi jalan yang paling benar. Dan itu dia. Ya, kita lanjutkan nanti Prof. Baik, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesudah pariwara berikut ini. Kozui Mineral Peeling telah menjadi produk andalan perawatan kulit di Korea. Rahasia perawatan kulit saya adalah Kozui Mineral Peeling. Terbuat dari mineral alami dari dasar laut dan tumbuhan alami. Pencegahan terjadinya penuaan dini, mengurangi kotoran-kotoran hitam di kulit, membersihkan semua debu yang dapat menyumbat pori-pori, membantu menghindari timbulnya jerawat, membersihkan kelapisan kulit yang lebih dalam, mengangkat sel-sel kulit mati, mempermudah pertumbuhan sel kulit baru. Kelembapan kulit saya tetap terjaga. Kulit kusam yang biasa timbul pada usia saya hampir tidak pernah terlihat. Gosok perlahan dengan gerakan memutar. Perhatikan betapa banyak kotoran dan kulit mati yang terangkat dari tubuh Anda. Cukup gosokkan perlahan pada wajah yang belum terkena air. Usapkan dengan 3 jari perlahan-lahan secara memutar. Kotoran dan sel kulit mati banyak terangkat. Dan Anda akan merasakan kulit wajah yang bersih dan segar. Jadi tunggu apa lagi? Mau buktinya?
Saya buktinya. Gunakan Kozwi Mineral Peeling sekarang juga. Ingat, produk yang asli hanya ada di Jako, bukan di tempat. Kunjungi dan saksikan Invesda Expo 2011. Pelaksanaan tanggal 13 hingga 16 Oktober 2011 di Jogja Expo Center. Menampilkan peluang investasi dan produk unggulan Indonesia. Salam Indonesia! Anda ingin bergembira? Atau mau tertawa? Utawi pengen ngelaras ugi pantun-pantun? Jangan lupa saksikan kami bertiga Setiap hari Kamis jam setengah 9 sampai jam setengah 10 malam. Utawi dinten Sabtu Tabo Songo dumugi Tabo Sedo-Sedan. Mbok Rondo atus neng kali. Yen ati pengen gembira, tonton baik. Klinang-klinang campur sari. Salam Indonesia! Ajining rogo soko busono, ditambah aksesoris seperti bros. Pola batik dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Memiliki arti sebagai pencerahan batin yang diruat. Keris, sebuah kelengkapan busana Jawa yang dinamai busana takwa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif kali ini bersama dengan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya Indah Ardina masih bersama Anda, tentu bersama dengan Prof. Anton juga. Silakan Anda boleh berkomunikasi dengan beliau melalui line telepon 4516666 atau 0274451777 bagi Anda yang ada di luar daerah istimewa Yogyakarta. Atau Anda boleh juga SMS ke kami, line SMS akan terbuka tertera di layar kaca Anda. Sudah ada yang SMS Prof ini Prof. Saya bacakan dulu ya Prof ya, ini pendapat. Jadi demokrasi di Indonesia belum jalan dengan sesungguhnya. Menurut yang SMS ini seperti itu. Semua serba rekayasa, lembaga tinggi dan tertinggi. Kong kali kong katanya gitu Prof. Monggo Prof. Tanggapi dulu. Iya, setuju gitu ya, karena memang kita menyaksikan drama atau teater-teater seperti itu sebenarnya itu adalah puncak dari apa yang disebut oleh Geertz sebenarnya, bahwa kita ini adalah sebuah bangsa yang suka berteater gitu ya. Ya. Nah, tapi begini, itu bukan karakter gitu sesungguhnya, tapi masih banyak sistem yang kita bangun itu belum berjalan. Jadi mungkin kalau dibaratkan mobil itu sekarang itu masih ya mesinnya hidup sih gitu ya, tapi rodanya belum berputar gitu misalnya, dan kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kalau kita sepakat itu mau menjadikan serius dengan mengurusi negara ini, serius bahwa kita itu punya ada cita-cita bersama itu tidak akan terjadi. Tetapi kong kali kong itu menjadi sangat penting karena yang kita lihat itu visi kita itu adalah membangun istana pribadi. Oke, gitu. Sampai istana pribadi dulu. Maaf Prof, ada yang telepon kita terima dulu ya. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore dengan Bapak? Dengan Tuan Daru ini Bu. Monggo Pak Daru, Anda di Klebengan ya Pak? Oke. Silahkan. Ya. Terima kasih buat Ibu dan Prof. Anton. Ya. Ini menarik sekali ya pembicaraan dari Prof. Anton tadi. Terima kasih. Kami mau menyoroti tentang bagaimana proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Ini saya melihat bahwa demokrasi yang berkembang di Indonesia ini lebih dikedepankan pada sistem elektoral. Padahal sistem demokrasi yang harus kita anut adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
Yang memimpin adalah hikmat kebijaksanaan yang itu diwakilkan melalui perwakilannya masing-masing. Nah, konsekuensinya apa ketika demokrasi modern atau demokrasi elektoral ini terjadi? Konsekuensinya ketika itu digelontorkan dengan desentralisasi ini, semuanya berebut kuat-kuatan, akhirnya menang-menangan. Nah, pertanyaan kami adalah bagaimana ini menurut Prof. Anton, apakah demokrasi elektoral ini bisa diteruskan atau ada tawaran lain agar muncul tokoh-tokoh seperti kalau di Bantul ada Pak Idam, di Solo ada Jokowi, di kota ada Pak Heri Yudianto. Nah, esensi demokrasi ataupun otonomi daerah kan di situ, memberikan pelayanan dan kesejahteraan pada masyarakatnya. Baik. Mungkin sudah, seperti Pak Daru? itu pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Pak Daru, selamat sore. Selamat sore. Iya. Ini menarik sekali. Boleh silakan semuanya boleh bersuara di sini ya. Prof tadi sampai ke istana pribadi. Sebelum ke Pak Daru ini, monggo silakan. Ya, jadi itu kong kali kong itu penting. Ya, kong kali kong itu menjadi penting karena apa, yang visinya itu adalah membangun tadi istana pribadi. Jadi harusnya ketika orang itu sudah masuk atau politisi-politisi itu sudah masuk menjadi bagian dari negara, menjadi operator dari negara ini, jadi bukan lagi istana pribadi itu yang dipikirkan, bagaimana tadi mobil itu bisa berjalan gitu. Jadi bukan ini akinya punya saya gitu. Bukan. Nah, kalau seperti itu nggak jalan dia gitu. Nah, saya melihat bahwa kenapa ada semangat sektarian, semangat parsial seperti itu, karena tadi kita tidak siap menerima konsekuensi dari penerapan demokrasi liberalisme itu, atau demokrasi liberal, maaf, yang saya maksudkan itu. Kita belum itu, karena memang karakter kita dibangun bukan untuk bebas-bebasnya gitu. Nah, ketika itu dijadikan menjadi menu makanan kita dan disantap, ya akhirnya jadi mabok gitu. Nah, kaget banget gitu ya, udah gitu. Jadi tidak tahu lah ketika disuruh lagi, nah kita berbicara Pancasila, demokrasi Pancasila, malah diremehkan gitu. Karena sudah termakan toksik tadi itu.